Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan, merilis peristiwa kriminal pembusuran di Mapolres setempat pada Selasa, 7 Januari 2025. Ada 13 kasus aksi pembusuran selama tahun 2023, tahun 2024 hingga memasuki Januari tahun 2025. Dua kasus diantaranya terjadi di awal Januari tahun 2025 ini, kata Kapolres Bantaeng, AKBP Prasetyanto Wirautomo. Ia menegaskan bahwa kasus itu menjadi perhatian khusus bagi anggota Polres dan Polsek Kabupaten Bantaeng. Menurutnya polisi harus memberikan rasa aman masyarakat dan menindak tegas para pelaku pembusuran. Sejumlah warga menjadi korban di Kabupaten Bantaeng selama waktu itu. Pelakunya umumnya sesama anak muda, dan ada juga beberapa orang masyarakat umum lainnya. Umumnya mereka melakukan aksinya pada larut malam hingga dini hari. Para pelaku ada yang sudah menjalani proses hukum di Rutan Bantaeng, dan sementara proses penyelidikan di Polres setempat. Atas banyaknya aksi pembusuran di Bantaeng, Kapolres AKBP Prasetyanto Wirautomo berharap, semua masyarakat dapat berperan melakukan pencegahan. Selain itu ia meminta juga peranan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru-guru di sekolah, untuk mengedukasi siswa-siswa agar tak terlibat kriminal. Kapolres Bantaeng, AKBP Prasetyanto Wirautomo ungkap, jika sebagian pelaku pembusuran adalah anak di bawah umur dan sebagai pelajar. Polisi juga meminta para orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak mereka agar tak terlibat kejahatan. Sekolah dan lingkungan, bagaimana masing-masing orang tua, lingkungan, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Kasiwas, kemudian KBO, Kasih Propam. Yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman akan rilis terkait dengan mungkin kita ketahui bersama bahwa ada beberapa pemberitaan terkait dengan maraknya aksi busur di wilayah Kabupaten Bantaeng. Kan suatu informasi terkait dengan penindakan hukum terhadap kasus busur yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng waktu 2023 sampai dengan 2025. Perlu kami sampaikan bahwa dari rentan waktu tersebut sudah masuk sejumlah 13 laporan polisi terkait dengan kasus busur. Waktu kejadian dan tempat kejadian ini rata-rata kejadiannya pada malam sampai dini hari. Ya, sampai dini hari, kemudian dari 13 laporan polisi, kami berhasil mengamankan sejumlah 12 tersangka, yaitu inisial OK. Ini merupakan tindak pidana yang membawa menguasai menyimpan senjata tajam. Sudah selesai menjalani hukuman di Rutan Bantaeng. Kemudian inisial TA ini merupakan pelaku juga sama, masih menjalani hukuman di Rutan Bantaeng. Kemudian inisial OS masih menjalani hukuman di rutan. Kemudian inisial KF ini karena pelakunya anak, yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tuanya karena dikarenakan putusan diversi. Selanjutnya inisial CW ini masih menjalani hukuman di Rutan Bantaeng. Kemudian inisial AW masih menjalani hukuman di Rutan Bantaeng. Inisial RS ini yang bersangkutan masih menjalani hukuman juga di Rutan Bantaeng. Inisial BOTA saat ini menjalani proses penyidikan Satreskrim. Kemudian saudara BK dan saudara RD, keduanya merupakan pelaku penganiayaan dan telah dilimpah ke JPU. Kemudian FB, saudara FB, ini masih proses penyidikan. Kemudian MR, IS, MF, ini juga masih dalam proses penyidikan. Kemudian inisial AK masih dalam proses penyidikan. Perlu kami sampaikan di sini rekan-rekan, dalam penanganan dan penyelesaian perkara busur ini tahun 2023 terdapat 5 laporan polisi terkait tindak pidana tersebut. Kemudian di mana kelima laporan tersebut ada 5 orang tersangka masing-masing
satu orang anak yang dilakukan diversi dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. 4 orang tersangka lainnya telah dijatuhi hukuman. Sedangkan dalam tahun 2024 terdapat 6 laporan polisi tindak pidana busur atau penganiayaan yang menggunakan senjata tajam, di mana ke-6 laporan polisi tersebut terdapat 10 orang tersangka. Masing-masing 4 orang tersangka telah dijatuhi hukuman, sementara 6 orang lainnya masih dalam proses penyidikan. Untuk 2025 sendiri terdapat 2 laporan polisi yang hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Satreskrim masih melakukan upaya proses penyelidikan. Kita berusaha mencari, mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tersangka dan barang buktinya. Ya, jadi ini masih terus kita kembangkan terkait tindak pidana yang terutama masalah busur yang terjadi di tahun 2025. Ada beberapa mungkin pemberitaan yang menyebutkan bahwa Kabupaten Bantaing sangat mencekam. Kami sampaikan di sini bahwa situasi Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Bantaing masih relatif kondusif terkendali. Ya, tidak ada kata-kata mencekam karena semua aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya. Di wilayah Lembang ada, kemudian di Bisapu ada, jadi ada beberapa TKP untuk yang 2024 ini. Kemudian juga di Kelurahan Kalantikang juga ada. Sebagaimana yang saya sebutkan, ada beberapa TKP. Dari beberapa TKP tersebut kita mengamankan sejumlah tersangka yang ada di belakang saya. Ada yang di bawah umur, ada yang dewasa. Jadi untuk tersangka masih bervariatif, ada yang di bawah umur, kemudian ada juga yang dewasa. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat itu kalau nggak salah ancaman hukumannya sekitar 10 tahun, gitu ya. Kan dibuat sendiri. Ya, jadi mereka menggunakan apa namanya? Green dah. Nah itu gergaji mesin. Jadi memang kebanyakan yang di hadapan teman-teman ini dibuat. Ada upaya salah dan Sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopimda membahas terkait dengan maraknya aksi pembusuran akhir-akhir ini. Artinya dari Polres sendiri, kemudian stakeholder terkait ini berkomitmen untuk bagaimana kita bisa menjaga situasi Kamtibmas di Bantaing ini kondusif terkendali. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.